Halo, kenalkan, saya Kadek Belvanata Garkita Satrukananda, mahasiswa program studi informatika angkatan 2022 Universitas Udayana dengan NIM belakang 048. Hari ini, saya akan membahas mengenai Datagram Congestion Control Protocol atau DCCP pada transport layer dalam TCP/IP model. Baik, mari kita langsung saja mulai. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini? Pertama, kita akan bahas pendahuluan, yaitu apa itu TCP/IP model, sedikit gambaran mengenai TCP/IP model. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai transport layer. Kemudian protokol yang pada transport layer akan sedikit saya bahas, dan tentu saja pokok bahasan kita yaitu DCCP atau Data Congestion Control Protocol. Baik, mari langsung kita mulai saja. Oke, pertama kita mulai dari pendahuluan. Apa itu TCP/IP model? Pada faktanya, apa yang dimaksud model di sini? Jadi, dalam komunikasi jaringan, terdapat banyak sekali protokol yang bekerja bersama yang membuat komunikasi dalam jaringan itu dapat dilakukan. Nah, sehingga dibuatlah sistem model dengan lapisan-lapisan di dalamnya untuk memudahkan kita melakukan visualisasi bagaimana berbagai macam protokol tersebut bekerja bersama. TCP/IP model ini merupakan salah satu jenis model yang dibuat. Ada juga model lain seperti OSI model, tetapi kita akan bahas TCP/IP model. Oke, selanjutnya transport layer. Pada TCP/IP model terdapat beberapa layer. Ada 4 layer, yaitu application layer yang berisi protokol-protokol yang memungkinkan encoding dan berinteraksi langsung dengan pengguna. Lalu ada transport layer yang akan kita bahas hari ini. Itu layer yang menyediakan layanan komunikasi dari dua perangkat endpoint. Pada layer ini terdapat protokol-protokol yang memungkinkan komunikasi ini dapat dilakukan. Kemudian ada juga internet layer, itu untuk routing, itu menentukan rute terbaik yang dapat dilalui oleh data untuk mencapai tujuannya dalam sebuah jaringan. Dan yang terakhir adalah network access layer yang berisi protokol-protokol untuk mengontrol perangkat-perangkat yang membentuk sebuah jaringan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada banyak sekali protokol pada transport layer. Ini hanyalah beberapa di antaranya. Jadi, yang pertama kita punya TCP. Ini merupakan protokol yang bisa dibilang paling umum dan paling sering digunakan karena keandalannya. TCP itu sendiri memiliki kecepatan transmisi data yang tidak terlalu impresif, tetapi keandalannya sangat dapat terjamin karena dia dapat melakukan sistem acknowledgement atau dia memeriksa seluruh segmentasi data yang paket data yang dikirim dan akan melakukan transmisi ulang jika terdapat kerusakan atau kehilangan pada paket data tersebut. Selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol. Ini merupakan protokol yang juga cukup sering digunakan, tetapi dengan alasan berbeda dari TCP. UDP memiliki keandalan yang sangat tidak bisa dibilang sangat buruk karena tidak melakukan sistem acknowledgement dan tidak melakukan koneksi terlebih dahulu antar endpoint sebelum melakukan transmisi data. Akan tetapi, kecepatan transmisi data pada UDP ini sangat cepat dan jauh lebih baik daripada TCP. Selanjutnya ada beberapa protokol lainnya yang juga cukup sering digunakan seperti SCTP. Ini bisa dibilang pengembangan dari TCP. Pada SCTP ada lebih dari satu stream aliran data dan memiliki keandalan yang sama seperti TCP karena dilakukan sistem acknowledgement yang ketat juga. Kemudian pokok bahasan kita hari ini yaitu DCP. Ini memiliki data transmisi yang cukup cepat dan keandalannya cukup baik. Eh, itu karena dia menerapkan sistem congestion control yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian ada beberapa juga protokol lainnya yang lebih jarang digunakan seperti RUDP. Ini merupakan pengembangan dari UDP. RUDP sendiri untuk reliable sehingga RUDP ini dikembangkan untuk membuat UDP yang lebih andal. Lalu ada IL protokol atau Internet Link Protocol. Ini bisa dibilang cukup khusus dibuat untuk Plan 9. Dia memiliki overhead yang kecil dan transmisi data yang cukup baik. Lalu ada RSVP atau Research Reservation Protocol yang dapat memungkinkan kita memesan sumber daya pada aplikasi di jaringan internet. Kemudian ada SPX atau Sequenced Packet Exchange. Ini juga merupakan salah satu protokol yang khusus dibuat untuk sistem operasi network. Lalu ada ATP yang merupakan salah satu dari series protokol AppleTalk. Ini dikembangkan oleh Apple.
ATP sendiri memiliki kepanjangan Apple Talk Protocol. Baik, kemudian akan saya lanjutkan untuk pembahasan utama kita itu DCCP atau Data Congestion Control Protocol. Jadi, karena itu kita akan menggunakan perbandingan dua protokol umum tersebut yaitu UDP dan TCP untuk membandingkan kemampuan DCCP dan fitur DCCP ini sendiri. Oke, jika dibandingkan dengan UDP seperti yang saya katakan tadi, transmisi data yang dimiliki TCP lebih lambat tetapi cukup cepat dan mendekati UDP. Walaupun begitu, DCCP tetap melakukan koneksi terlebih dahulu antara dua endpoint sebelum melakukan transmisi data, berbeda dengan UDP. Ini menyebabkan DCCP akan memiliki keandalan yang lebih baik. Nah, akan tetapi, DCCP ini berbeda dari TCP yang melakukan checksum atau pengecekan ke seluruh segmentasi paket data yang dikirim. DCCP hanya melakukan pengecekan secara parsial, sementara TCP melakukan pengecekan menyeluruh. DCCP juga tidak akan melakukan transmisi ulang jika terdapat data yang hilang atau data yang rusak. Ini membuat keandalan DCCP lebih buruk dari TCP. Akan tetapi, DCCP memiliki kelebihan dari TCP di bagian data congestion control-nya. Jadi apa itu data congestion control? Itulah sistem yang itulah mekanisme dari sebuah protokol untuk mengendalikan kemacetan atau kepadatan data pada saat melakukan transmisi. DCCP sama seperti TCP memiliki sistem ini, mekanisme ini. Akan tetapi, pada DCCP, data congestion control yang dimiliki lebih fleksibel dan jauh lebih adaptif. Ini dapat terjadi karena pada DCCP sendiri, mekanisme data congestion control yang digunakan itu akan bergantung pada kondisi dari kedua endpoint saat melakukan transmisi data. Kedua endpoint dapat melakukan negosiasi menggunakan metode apa yang harus mereka lakukan untuk melakukan data congestion control tersebut. Berbeda dengan TCP yang jauh lebih ketat dan memiliki metode yang terbatas. Sehingga DCCP akan memiliki data congestion control yang jauh lebih fleksibel. Selanjutnya adalah mengenai konsep half connection. DCCP menggunakan konsep half connection pada transmisi datanya. Konsep half connection ini berarti DCCP membagi dua aliran transmisi data menjadi dua half connection. Ini adalah penggambarannya. Bisa kita lihat pada DCCP A memiliki satu half connection yang memiliki aliran data satu arah yaitu dari A ke B dan memiliki satu half connection lagi yang berisi aliran data satu arah juga dari B ke A. Kenapa DCCP melakukan ini supaya data congestion control yang mereka miliki jauh lebih adaptif. Pada setiap half connection ini, mereka akan menggunakan mekanisme data congestion yang berbeda sesuai dengan kondisi di half connection tersebut. Ini membuat DCCP memiliki data congestion yang jauh lebih fleksibel dibandingkan protokol lainnya. Membagi dua koneksi transmisi data ini juga membuat DCCP membuat data congestion pada satu aliran data tidak mempengaruhi aliran data lainnya. Kenapa DCCP melakukan ini? Ini karena DCCP ini dibuat dengan tujuan untuk digunakan pada aplikasi-aplikasi yang cenderung menggunakan satu aliran data yaitu dari klien dari server ke klien, maaf. Layanan-layanan seperti video streaming atau video game online. Kedua layanan tersebut dapat mentolerir sedikit paket data loss, akan tetapi tidak dapat lebih sulit mentolerir terjadi kemacetan atau kepadatan data. Untuk itulah DCCP dibuat atau dikembangkan. Baik, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah DCCP merupakan salah satu protokol yang terdapat pada transport layer dalam TCP/IP model. DCCP dominan digunakan pada layanan streaming media seperti video dan online game karena kecepatan transmisi data yang bagus dan dia dapat menangani kepadatan atau kemacetan dalam transmisi data. Yang ini dapat terjadi karena sistem half connection yang mereka terapkan dan data congestion mereka yang jauh lebih adaptif dibandingkan protokol lainnya. Baiklah, sekian pemaparan dari materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya.